Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama saya Akto Nugroho. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya yakin semuanya sehat-sehat dan salam semangat. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Office Word. Kalau kemarin kalian hanya mempelajari tentang teori-teorinya saja, pada saat ini kita akan belajar praktek langsung menggunakan Microsoft Office Word. Tetapi menggunakan Microsoft Office Word menggunakan sebuah perangkat keras yang kalian punya, yaitu adalah smartphone kalian. Tidak di laptop, tidak di komputer, tetapi di smartphone. Oke. Sekarang kita langsung lanjut saja ke materi yang akan kita sampaikan. Aplikasi pengolah kata Microsoft Office Word menggunakan smartphone Android untuk kelas 8 semester 1. A. Kompetensi inti: memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. B. Kompetensi dasar 3.1 memahami dasar perangkat lunak pengolah kata untuk menyajikan informasi berdasarkan konsep dan prosedur sesuai wilayah setempat. 4.1 mencoba membuat dokumen pengolah kata sederhana sesuai desain yang ada di wilayah setempat. Tujuan: mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata. 3.1.2 menjelaskan fungsi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata. 4.1.1 menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak pengolah kata. 4.1.2 membuat dokumen pengolah kata sederhana. Kita lanjut ke materi sedikit tentang aplikasi pengolah kata. Pengertian aplikasi pengolah kata yaitu adalah program komputer yang memberikan fasilitas berupa input, edit, format, dan output naskah yang bisa diinput, bisa diedit, bisa diformat, dan output itu adalah berupa kata-kata. Kata itu terdiri dari huruf A sampai Z. Kadang disisipi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan juga disisipi dengan tanda baca. Misalkan tanda baca titik, koma, dalam kurung, tanda perintah, tanda tanya, dan sebagainya. Macam-macam aplikasi pengolah kata atau yang disebut adalah software pengolah kata, yaitu yang pertama Microsoft Word. Microsoft Word adalah salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan di dunia ini. Kenapa seperti itu? Nanti akan kita
lihat keunggulan Microsoft Word di materi berikutnya. Kemudian yang nomor 2, Lotus Word Pro. Yang ketiga, Notepad. Notepad ini hampir ada di semua sistem operasi berbasis Windows. Nah, kalau kalian di rumah mempunyai laptop atau komputer yang mempunyai sistem operasi berbasis Windows, misalkan Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Nah, saya yakin semuanya ada Notepad. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Ace Word. Yang berikutnya Corel Word Perfect, dan yang terakhir Star Office Writer. Contoh-contoh yang kami sampaikan di sini ini adalah contoh-contoh yang sangat sedikit. Banyak sekali macam-macam atau jenis-jenis atau contoh-contoh aplikasi pengolah kata yang lain. Kemudian slide berikutnya, pengertian Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word dan fungsinya akan kita bahas di 1 atau 2 slide ini. Microsoft Word merupakan salah satu software di dalam Microsoft Office dan paling sering digunakan. Nah, perangkat ini hingga sekarang masih menduduki puncak pertama program pengolah kata yang sering digunakan di perangkat komputer atau laptop. Sekarang bahkan yang selain komputer dan laptop, kadang sekarang di HP, baik itu HP Android, iOS, dan lain sebagainya. Seperti namanya, Microsoft Word. Word itu berarti kata, memiliki fungsi utama yaitu sebagai pengolah kata. Kegunaan Microsoft Word atau contoh-contoh kegunaan Microsoft Word yaitu yang pertama adalah membuat surat menyurat. Seperti kita ketahui, di dalam lingkungan kita sering sekali akan ada kegiatan sesuatu yang membutuhkan surat menyurat. Seperti contoh kegiatan pengajian, rapat RT, rapat kelurahan, itu pasti akan menggunakan surat menyurat. Dan surat menyurat sekarang ini sudah tidak ditulis tangan lagi. Sudah tidak ditulis tangan lagi, tetapi menggunakan sebuah perangkat lunak, aplikasi pengolah kata. Salah satunya adalah Microsoft Word. Setelah kita mengerjakan atau menulis surat undangan dengan Microsoft Office Word, kita tulis sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa cetak, baru kemudian kita sebarkan. Yang nomor 2, membuat dokumen seperti makalah, proposal, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menggunakan aplikasi pengolah kata. Nomor 3, membuat dokumen dengan berbagai variasi. Nah, ini variasi seperti menambahkan nomor 1, 2, 3, terus menambahkan header, footer, dan lain sebagainya. Nomor 4, menambahkan gambar dokumen. Nah, dengan kita menyisipkan atau menambahkan gambar pada dokumen tersebut akan terlihat lebih menarik, dan gambar tersebut bisa mengisi dokumen yang telah kita buat. Kemudian nomor 5 adalah membuat tabel. Nah, tentu saja dalam membuat tabel ini juga sangat penting, seperti dalam membuat penyusunan proposal. Nah, proposal itu biar rincian-rincian kegiatan, rincian-rincian keuangan itu bisa dirapikan, diselesaikan dengan cara membuat tabel. Keunggulan Microsoft Word daripada aplikasi pengolah kata yang lain adalah yaitu yang pertama, mudah dalam pengoperasian. Sangat mudah sekali. Menu-menunya sangat jelas sekali, letaknya di mana. Dan yang biasanya menu yang paling sering digunakan atau fasilitas-fasilitas yang paling sering digunakan itu akan terdapat di bagian depan.
Nomor 2, mudah memanajemen file dan fasilitas auto recovery bila terjadi padam listrik. Maksudnya adalah seperti ini, apabila kita mengerjakan sebuah file, sebuah dokumen, misalkan ratusan file, kemudian kita lupa menyimpan, tiba-tiba mati lampu, itu pasti kita akan khawatir dokumen kita akan kehilangan. Padahal sudah 100 file atau sudah 100 halaman, kemudian mati lampu, kita takut dokumen hilang. Tetapi tidak, dalam Microsoft Office Word mempunyai keunggulan yang namanya fasilitas auto recovery. Misalkan tadi sudah mati lampu, kemudian listrik sudah nyala kembali, kita hidupkan komputer, kita buka dokumen Microsoft Office Word. Secara langsung, secara otomatis menu auto recovery akan muncul. Dan itu akan ada fasilitas apakah kalian mau menggunakannya atau tidak. Kalau kalian menggunakan, 95% data yang atau dokumen yang ada atau yang sudah kalian buat tadi bisa dikembalikan lagi. Ingat ya, 95% itu adalah persentase yang sangat banyak. Misalkan 100 lembar berarti 95 atau 98 dokumen atau halaman bisa kita kembalikan. Kemudian yang nomor 3 adalah kualitas baik dalam percetakan. Seperti kita lihat, poin nomor 3 dan poin nomor 4 itu sangat mirip, yaitu kita baca dulu yang poin nomor 4, what you see is what you get, yaitu apa yang dilihat di monitor akan sama dengan hasil cetakan. Berarti pada saat kalian membuat dokumen, kalian sudah setting di monitor, kemudian sudah yakin itu akan dicetak, dan kemudian kita cetak atau kita print, hasilnya akan sama persis yang tertera di dalam monitor. Itu adalah salah satu keunggulan dari Microsoft Office Word. Kemudian nomor 5, jika kita mempunyai dokumen dan langsung ingin kita kirimkan email atau fax, itu akan bisa, yaitu dengan catatan terhubung dengan internet. Nomor 6, mampu menyisipkan gambar dan grafik atau objek lainnya yang membuat naskah terlihat lebih menarik. Selain terlihat lebih menarik, menyisipkan gambar, membuat grafik itu dapat mempertegas. Selain mempertegas isi dokumen, juga bisa memperjelas isi dokumen tersebut. Kemudian nomor 7, kemampuan menyimpan file dalam bentuk atau dalam format web. Contoh penggunaan Microsoft Word, kita lihat di sebelah kiri itu adalah Microsoft Word untuk membuat tabel. Tabel seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah untuk membuat kartu ucapan. Bisa Microsoft Office Word bisa membuat seperti itu. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu adalah bagaimana cara menggunakan Microsoft Office Word yang biasa kita gunakan di laptop atau komputer, kita gunakan di HP smartphone kalian, yaitu HP Android. Akan kita bahas di materi selanjutnya. Di layar sudah terlihat HP saya. Langsung saja kita mendownload sebuah Microsoft Office Word, yaitu yang pertama kita klik di Play Store atau kita download di Play Store. Kemudian kita search saja, kita tulis atau kita pilih Microsoft Office atau Word. Kita search. Akan ada langsung pilihan utama, yaitu Microsoft Office Word. Pastikan kalian memilih Microsoft Corporation, karena Microsoft Office Word itu buatan dari Microsoft Corporation. Kita install, kita tunggu sebentar.
Ini adalah proses instalasi yang setidaknya memakan waktu beberapa 1-2-3 menit. Nah, ini sudah kita download sebanyak 70,7023 MB. Ini adalah versi Microsoft Word yang terbaru, besarnya sebanyak 70,23 MB. Ini sudah proses instalasi. Nanti kalau proses instalasi selesai, di menu sebelah kanannya akan ada tanda open. Nah, itu sudah ada tanda open, bisa langsung diklik open atau kita keluar, kemudian kita lihat biasanya terletak di bagian paling akhir. Nah, simbol Microsoft Office Word adalah huruf W, dan biasanya di bawahnya itu ada warna-warna biru untuk mempertegas warna bahwa itu adalah Microsoft Word. Kita langsung saja kita buka dengan cara mengeklik icon Word. Nah, ini adalah persiapan tampilan awal Microsoft Word. Kita sign in later, terus kemudian skip for now kalau ada menu seperti ini. Nah, kemudian kita pilih next, kemudian don't send, kemudian close. Nah, ini adalah tampilan awal Microsoft Office Word. Nah, seperti ini bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah tampilannya, tampilan awal. Langsung saja kita membuat dokumen sederhana menggunakan Microsoft Word dengan cara mengeklik tanda plus atau data tambah di pojok kanan atas, kita klik. Nah, kemudian di sini akan ada new create in, itu artinya adalah membuat baru, create in. Nah, ada banyak sekali dokumen yang bisa kita buat di sini. Ada blank dokumen, welcome word, make list, create an outline. Nah, itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Pada saat ini kita konsentrasi untuk membuat dokumen sederhana dulu dengan cara mengeklik blank dokumen, kemudian kita pilih got it. Nah, di menu atas itu adalah ada tulisan dokumen 2. Nah, secara default nanti kalau kita simpan akan tertulis nama dokumen 2. Kita lihat menu-menunya. Menu-menunya tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office Word, tetapi yang menu-menu yang terletak di sini itu menu-menu yang dianggap paling sering digunakan. Kita lihat di menunya ada menu home, ada menu insert, ada menu draw, layout, review, dan view. Nah, kita lihat dalam menu home. Di menu home ada undo dan redo. Kemudian ada Calibri. Calibri ini adalah jenis fontnya. Kita lihat, nah, banyak sekali font yang bisa kita gunakan. Kemudian ada 11. Nah, fontnya itu bisa kita besar atau kita perkecil sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan. Di sini juga ada bold, cetak tebal, italic, cetak miring, U underline. Ada AB strip, itu adalah untuk mencoret sebuah kata. Kemudian ada highlight. Nah, ada highlight. Kemudian ada font color, secara default adalah font colornya berwarna hitam. Kemudian ada clear formatting untuk menghapus semua format-format yang ada. Kemudian more formatting, ada subscribe, superscript, change case. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang sering kita gunakan pada Microsoft Office Word laptop dan PC. Kemudian ada bullet. Nah, ini juga sangat penting. Numbering. Nah,
ada align text left, center, align text right, dan justify. Ada paragraf, nah seperti ini, ada line spacing, kita bisa atur di situ. Kemudian ada style, ada file. Nah ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di menu home. Kemudian yang nomor 2 adalah menu insert. Ada blank page untuk mengisikan dokumen baru. Bahkan di sini ada fasilitas yang tidak ada di atau tidak ada di Microsoft Word versi lama di laptop atau komputer, yaitu scan dokumen menggunakan kamera secara langsung. Tabel untuk membuat tabel, picture. Nah ini untuk mengisikan picture bisa langsung dari kamera atau dari gambar yang ada di dalam HP. Kemudian ada save sama ini. Kemudian text box, ada link, comment, header, footer, dan page number. Kemudian kita lihat di menu berikutnya, yaitu adalah menu draw. Draw with mouse, stroke erase, pen, highlighter, color, thickness, ink editor. Nah, ini juga sering kita gunakan. Layout. Nah, ini sebelum kita mencetak tentu saja kita harus memikirkan layout. Ada margin, orientasi, portrait atau landscape, kemudian size, kolom, breaks. Nah, kemudian di menu review ada spelling, proofing, and links. Nah seperti ini, word count, new comment, dan lain sebagainya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian yang terakhir adalah menu view, mobile view, print layout, headings, zoom in, zoom out, one page, dan page width. Nah ini adalah menu-menu yang ada di Microsoft Office Word versi smartphone di Android. Tentu saja menu-menu yang ada di sini tidak kalah dengan yang ada di laptop atau komputer, sehingga kita bisa memanfaatkan fasilitas atau menu-menu yang ada di sini untuk membuat dokumen-dokumen yang lumayan rumit. Tetapi kelemahannya pasti di dalam HP itu ada kelemahannya dibandingkan dengan menggunakan komputer, yaitu yang pertama adalah layarnya yang sangat kecil, sehingga untuk mengontrol tata letaknya itu sangat sedikit susah, walaupun itu semua bisa diatasi. Kemudian untuk menemukan fasilitas-fasilitas yang ada di sini juga harus perlu kesabaran yang lebih ekstra. Oke, kita langsung saja akan mempraktekkan untuk membuat dokumen yang sederhana. Sebelum kita membuat sebuah dokumen sederhana, kita coba dulu fasilitas-fasilitas yang ada. Misalkan seperti ini. Untuk menulis di halaman ini, kita harus klik dulu di sini atau sentuh layar di HP kalian. Nah, setelah muncul tanda kursor, yang kedap-kedip itu adalah namanya tanda kursor, baru kita bisa tulis. Misalkan nanti kita menulis judul. Judul cerita pendeknya adalah Malingkunda. Seperti itu. Kalau kita terasa terlalu kecil, kita bisa perbesar dengan menggunakan fasilitas zoom in dan zoom out, atau bisa kita cubit di dalam HP kalian. Biasanya judul itu terletak di tengah. Kita juga bisa memanfaatkan fasilitas center. Center kita buka di menu tadi. Nah, ini center. Apakah kalian yakin ini di center atau di tengah-tengah? Kita buktikan. Kita zoom out. Kita zoom out dengan cara mencubit-cubit di layar monitor kalian. Nah, itu akan kelihatan lembar kerjanya. Nah, itu
atau sudah berada di tengah-tengah. Kemudian kita coba dulu membuat cetak tebal. Kita klik icon bold, kemudian kita tulis Malin Kundang. Nah, seperti itu. Kemudian kita enter, kita coba cetak miring Malin Kundang. Kemudian kita coba garis bawah, kita pilih underline Malin Kundang. Nah, seperti itu, Malin Kundang dengan fasilitas underline. Misalkan kita akan coba fasilitas berikutnya, nice center, bisa juga align text right, align text left, kita lihat. Nah, kemudian kalau align text right, nah seperti ini, ada center, align text right, dan align text left. Kemudian kita coba bisa mencoba bullet and numbering, misalkan seperti ini. Bullet, kita coba bullet dulu. Nah, kita klik di sini, klik 2 kali di kursor mouse. Nah, kemudian kita tulis data yang akan kita buat, data 1, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis bullet juga akan ada data 2, data 3 berikutnya. Kemudian kalian juga bisa memilih jenis font. Misalkan saya memilih Aharoni, kemudian saya pilih font size nya sebesar 20. Kita tulis di sini data, maaf, kita ulang lagi, kita pilih Aharoni, font size nya 20, kemudian kita tulis data 4, seperti itu. Nah, saya rasa seperti itu dulu untuk praktek sederhana. Saatnya kita menulis cerpen sederhana. Oke, kita buat judul dulu, liburanku. Kemudian kita taruh dalam center atau kita taruh dalam tengah-tengah halaman. Nah, seperti ini. Kemudian saya perbesar sedikit lagi. Kemudian kita enter untuk membuat paragraf baru lagi. Untuk membuat paragraf baru lagi, saya klik rata kanan kiri. Kemudian bawahnya paragraf formatting, saya pilih spesial indent, kemudian first line. First line sedikit menjorok ke kanan. Oke, kita lanjutkan menulis. Liburanku bersama keluargaku sudah kami rencanakan sejak dulu. Aku bersama keluargaku akan pergi liburan di suatu tempat yang sangat indah dan damai. Oke. Aku dan keluargaku berencana menggunakan kapal untuk pergi ke tempat
sudah 3 baris. Kita lihat, kita review dulu. Liburanku, judul berada di tengah-tengah paragraf. Kemudian kata pertama, liburanku, di paragraf pertama menjorok ke kanan. Nah, seperti itu biasanya untuk membuat sebuah cerita. Kita zoom out sebentar. Nah, nanti tampilannya akan seperti itu. Begitu juga dengan paragraf kedua, paragraf 3, dan paragraf selanjutnya. Paragraf kedua akan kalimat atau kata pertama menjorok ke kanan. Paragraf ketiga juga seperti itu, sehingga akan terlihat lebih menarik. Kemudian untuk line spacing biasanya menggunakan 1,5. Dan kita lihat, spasi akan terlihat lebih enak untuk dibaca. Nah, ini adalah contoh sederhana dalam penulisan dokumen. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Bagaimana mudah bukan dalam pembuatan dokumen sederhana Microsoft Word dalam smartphone? Sangat mudah sekali, walaupun tadi contohnya sangat sebentar, saya yakin semuanya sudah jelas. Dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan, tolong kalian bisa komen di video yang akan kami upload di YouTube ini, atau kalian bisa lewat grup WhatsApp, atau kalian juga bisa WA pribadi ke saya. Dan nanti kalau pertanyaan-pertanyaan itu akan kami kumpulkan, kemudian akan kami terangkan atau akan kami jelaskan di grup WA. Kemudian untuk menekankan apakah kalian paham atau tidak materi ini, kami sajikan 2 buah latihan soal, yang intinya 2 buah latihan soal ini adalah menjadi rangkuman materi yang kita bahas pada video ini. Materi soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan Microsoft Word? Microsoft Word adalah sebuah perangkat lunak atau program aplikasi pengolah data berupa huruf atau angka yang dipergunakan untuk keperluan bisnis, pekerjaan, pembuatan laporan, pembuatan dokumen, makalah, skripsi, atau hal yang berkaitan dengan tulis-menulis yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Soal nomor 2, sebutkan 3 fungsi Microsoft Word, yaitu yang pertama, untuk membuat dokumen dengan cepat dan tepat dan mudah juga. Nomor 2, untuk membuat dokumen yang dapat dicetak atau di print. Yang ketiga, untuk membuat surat menyurat dalam urusan resmi maupun tidak resmi. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan menggunakan Microsoft Office Word di Android kalian. Oke, kita ikuti perintahnya. Tulislah dokumen di bawah ini dengan Microsoft Word di Android. Berarti nanti di HP kalian install Microsoft Office Word, kemudian kalian kerjakan cerita pendek ini yang berjudul Timun Mas. Nanti kalian kerjakan hanya 3 alinea, dan tugas ini akan kami screenshot, kemudian akan kami dibagikan lewat WA, Reta Japri di grup WA. Kemudian kalian kerjakan, kemudian setelah kalian kerjakan jangan lupa disimpan. Dan nanti kalau kalian bisa menyisipkan gambar sebagai atau merubah tampilan itu biar bisa menjadi lebih menarik, itu akan menjadi nilai plus untuk kalian semuanya. Oke, jangan lupa disimpan, kemudian kirim ke WA saya. Nah, demikian materi video kali ini. Saya rasa semuanya cukup
jelas. Apabila nanti ada kurang jelas atau ada pertanyaan atau hal yang lain, bisa kalian sampaikan di grup WA atau bisa kalian komen di bawah ya. Tetap semangat, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung di sekolah melalui pembelajaran tatap muka secara langsung, dan kita doakan bersama agar virus COVID-19 ini segera hilang, segera musnah di muka bumi ini, agar kita bisa tercapai new normal dan kita bisa lebih baik lagi dalam menerima dan menyampaikan pembelajaran. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.